mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Semoga kita termasuk hambanya yang pandai dalam bersyukur. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berjumlah 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Ali Suhu selaku moderator. Kemudian penyampai materi ada Bapak Heri Suprato, Ragil Adi Ardiansa, dan Ahmad Fadli dan Endrian. Akan menyampaikan presentasi yang berjudul Kompetisi dan Kerjasama Tim dalam Olahraga. Mempersingkat, langsung saja untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saya. Oke, siap. Ahmad Fadli, silakan sampaikan untuk materinya. On di scroll. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian. Namun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetisi ini adalah persaingan. Namun persaingan ini adanya di olahraga. Menurut beberapa pakar psikologi olahraga yang kita ambil pakarnya itu ada 2. Yang pertama Hardy Winoto dan Tony Setiabudi tahun 2002. Dia menjelaskan kompetisi adalah persaingan. Persaingan yang ada di pertandingan dalam dunia olahraga. Yang kedua, Ali Muhammad, kompetisi yaitu menimbulkan penyisihan. Jadi pemunculan, ketinggian, dan penampakan. Jadi puncaknya kompetisi ini adalah pandangan adanya munculnya prestasi dari salah satu pihak, kemudian diikuti oleh yang lainnya sehingga mengalahkan. Jadi menurut Ali Muhammad ini adalah mencari tujuan kemenangan untuk mengalahkan suatu perlawanan. Ya, lanjut. Jadi pengertian kompetisi ini berdasarkan pada para ahli dapat disimpulkan kompetisi olahraga adalah situasi di mana orang bersaing melawan orang lain dalam aktivitas fisik terorganisir. Ya, cukup dari pengertian kompetisi ini. Mungkin bisa dilanjut. Cukup sekian, untuk pengertian kompetisi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya untuk materi Pak Heri untuk kompetisi sebagai proses. Silakan Pak Heri. Oke, lanjut di net dong. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kendala ajan nih. Kompetisi sebagai proses. Kekuatan individu seperti pengalaman masa lalu, kemampuan, motivasi, dan sikap merupakan faktor yang mempengaruhi seorang dalam pertandingan. Kedua, pada proses sosial pengaruh tahap yang lain dan feedback dari faktor internal dan lewat eksternal. Net. Bang Ragil, sudah kalau tidak ada, saya yang sampaikan. Oke, saya yang mewakilin ya. Jadi ada 4 tahap dalam proses kompetisi yang dapat mempengaruhi hubungan di antara tahap tersebut. Next.
Tahap 1, situasi kompetisi objektif. Situasi pada tahap ini mendefinisikan sebagai tuntutan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Lanjut, next. Tahap 2, situasi kompetitif yang objektif. Keadaan kompetitif yang subjektif adalah seseorang merasakan, menerima, dan menilai situasi kompetisi objektif. Apabila situasi kompetisi menghasilkan kekhawatiran, perasaan gelisah, dan meningkatnya aktivitas fisiologis, maka akan diikuti dengan respon kecemasan, alias mental dia akan terpengaruh. Next. Ini saya akan membahas kompetitif yang objektif. Tahap 2 ya. Keadaan kompetitif yang subjektif adalah cara seseorang merasakan atau menerima dan menilai sesuatu kompetisi objektif. Apabila situasi kompetisi menghasilkan kekhawatiran, perasaan gelisah, dan meningkatnya aktivitas fisiologi, maka akan diikuti dengan respon kecemasan. Lanjut, Bang Li. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsangan yang dikondisikan. Lanjut, Bang Ali. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan dan kegagalan. Kesuksesan dirasakan sebagai konsekuensi positif, sedangkan kegagalan dirasakan sebagai konsekuensi negatif. Lanjut, Bang Ali. Nah, itu aja untuk sekian dari saya, terima kasih. Kemudian ada tahapan kerjasama tim dalam olahraga. Hal ini akan diberikan oleh Andrian, silakan menyampaikan materinya. Ya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama tim. Definisi kerjasama tim, kata kerjasama merupakan gabungan dari kata kerja dan sama yang berarti bekerja searah bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu dan mencapai suatu tujuan. Kerjasama dibentuk karena adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai. Menurut para ahli psikologi pendidikan, yang pertama dari Boler, kerjasama tim adalah sebuah tindakan adalah suatu yang orang lakukan. Yang kedua, menurut Lemay, kerjasama tim bisa didefinisikan sebagai bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulan kerjasama merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Kita cukup sampai di situ, Bang Ali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, untuk ditarik kesimpulan untuk kerjasama tim, kerjasama merupakan suatu jadi tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi cukup jelas ya teman-teman untuk penjelasannya, dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pelaksanaan ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.